Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filiani Shirley dengan NIM 2248201201. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu ada definisi minyak siri, zat berbau khas dari tanaman, mudah menguap di suhu kamar, disebut juga minyak esensial dan eteris atau menguap. Ciri utama minyak siri yaitu cairan pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma khas. Kandungan minyak siri terdiri dari campuran berbagai senyawa. Selanjutnya ada metode minyak siri. Yang pertama itu ada destilasi, yang kedua ada pres atau tekan, yang ketiga ada pelarut organik, lalu yang keempat ada enflerasi, yang kelima ada maserasi lemak panas. Lalu selanjutnya ada fraksinasi dan isolasi. Definisi fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi beberapa bagian berdasarkan karakteristik tertentu, digunakan untuk memisahkan senyawa dari ekstrak. Tujuan fraksinasi itu mendapatkan fraksi aktif dari ekstrak. Isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode fraksinasi itu ada fraksinasi cair berdasarkan perbedaan polaritas. Selanjutnya ada kromatografi, yaitu ada kromatografi keras, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Lalu kromatografi yang pertama itu ada fase gerak dan fase diam. Selanjutnya ada mekanisme yang terbagi menjadi partisi absorpsi. Lalu ada kromatografi lapis tipis, memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan. Kegunaannya untuk identifikasi komponen dan campuran. Lalu ada kelebihannya yaitu cepat, sederhana, butuh sedikit sampel, tidak butuh ruang besar. Kekurangannya tidak cocok untuk senyawa volatil. Lalu selanjutnya ada pemurnian. Definisi pemurnian. Pemurnian adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni, memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor, dan tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, misalnya dengan filtrasi, jika komponen berwujud padat dan cair. Lalu ada rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan sehingga membentuk kristal murni. Prinsip kerja kristalisasi: senyawa dilarutkan dalam pelarut panas, didinginkan agar kelarutannya turun dan membentuk kristal murni. Pemilihan pelarutnya itu pelarut harus senyawa melarutkan zat target, tidak bereaksi dengan zat, dan memiliki titik didih yang sesuai. Lalu selanjutnya ada kelebihannya, dapat memisahkan zat murni dari pengotor dengan efektif. Pengotor mudah dipisahkan, yaitu kekurangannya hanya efektif jika perbedaan kelarutan cukup besar antara zat murni dan pengotor. Ada dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan desimentasi dan pemindahan cairan bening. Kelebihannya, alat sederhana, aplikasinya luas. Lalu kekurangannya itu hanya untuk campuran yang tidak tercampur, tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip. Dekantasi adalah proses perubahan zat padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair, lalu dikondensasikan melalui menjadi padatan murni, biasanya menjadi tekanan rendah. Alat yang digunakan yaitu ada kapas, kertas saring, kaki 3 dan kasta, Bunsen, corong. Contoh zatnya yaitu ada kapur barus, yodium, amonium klorida. Kelebihannya yaitu dapat memisahkan senyawa padat yang menguap dari campurannya. Hasil pemisahan sangat murni karena pengotor tidak ikut menguap. Efektif untuk campuran padat dan perbedaan titik didih besar. Kekurangannya yaitu hanya bisa digunakan untuk campuran padat yang salah satunya mudah menyublit. Lalu selanjutnya ada komputasi bahan alam. Definisinya, komputasi adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketetapan. Lalu farmakologi obatnya tidak cocok untuk senyawa volatil. Terdapat aplikasi berbasis web seperti PAS dan Wisatme. Lalu ada molecular docking. Teknik ini digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul obat dengan target protein. Secara virtual belum dilakukan uji laboratorium. Sekian.